Halo semuanya, balik lagi nih bersama kami Sederet Film. Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari film Private Bodyguard episode 1. Sebelum lanjut, kami ingatkan ke kalian semua bahwa video ini mengandung full spoiler. Tentunya kami sarankan kepada kalian semua untuk menonton film originalnya. Nah, kalau masih penasaran, yuk simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan tanda loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Untuk episode 1 ini diawali dengan memperlihatkan sebuah panti asuhan. Di sana terdapat satu anak yang lebih tua dibanding anak-anak yang lainnya. Dia bernama Feli. Dan kebetulan di hari itu adalah hari ulang tahunnya. Di panti itu, Feli sering bantu-bantu di sana. Mencuci baju para anak panti, bersih-bersih, bahkan sampai menyiapkan makan untuk anak-anak panti. Feli sudah menganggap mereka seperti adiknya sendiri. Selain itu, Feli juga ternyata bekerja shift di sebuah restoran. Saat itu ia sudah siap-siap untuk berangkat kerja. Kemudian Feli pun pamit kepada Bu Ida. Bu Ida ini adalah ketua pengurus panti asuhan itu. Dan Bu Ida juga yang merawat Feli semenjak Feli dititipkan ke panti asuhan itu, sampai ia berumur 16 tahun hingga saat ini. Singkat cerita, Feli pun sudah sampai di tempat kerjanya. Dan di sini Feli sedikit terlambat. Ia pun sempat ditegur oleh pemilik restoran itu. Kemudian di sini Feli pun langsung melayani seorang pengusaha. Ia bernama Pak Johan. Pak Johan ini ternyata sering datang ke tempat itu hanya untuk bertemu dan dilayani oleh Feli. Pak Johan ini selalu meminta pendapat Feli mengenai penampilannya ketika ia akan meeting di kantor. Di sini Feli juga penasaran kenapa Pak Johan selalu meminta pendapatnya mengenai penampilannya itu. Dan ternyata di sini pun terungkap kalau Pak Johan ini sudah tidak mempunyai istri karena istrinya sudah meninggal dunia. Dan semua anaknya ternyata laki-laki semua, jadi mereka tidak peduli dengan penampilan papahnya. Kemudian tiba-tiba Feli mendapatkan kejutan dari anak-anak panti. Saat itu mereka diam-diam datang ke tempat kerjanya Feli untuk merayakan hari ulang tahunnya Feli. Feli pun begitu sangat senang dan terharu. Namun tiba-tiba manajernya Feli menghampiri mereka. Dan di sini Feli dimarahi oleh manajernya itu karena Feli tidak profesional. Pak Johan pun melihat kejadian itu. Alhasil dia pun berusaha menenangkan suasana. Dan ia juga bahkan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Feli. Dan bahkan Pak Johan juga mengantarkan Feli dan adik-adik panti itu untuk pulang ke panti asuhan. Lalu di sini Bu Ida pun berterima kasih kepada Pak Johan karena sudah mengantarkan mereka. Kemudian setelah itu, Feli dan Bu Ida pun mengobrol berdua. Di sini pun terungkap bahwa Feli ini dulu dititipkan oleh kedua orang tuanya di panti itu. Namun sampai saat ini orang tuanya tidak pernah menjemput Feli. Feli sudah menunggu bertahun-tahun namun semuanya sia-sia. Lalu Feli pun mengatakan kepada Bu Ida kalau saat ini dia sudah siap jika memang ada orang yang mau mengadopsi dirinya. Karena sebelumnya Feli selalu menolak untuk diadopsi, sebab ia masih mengharapkan kedua orang tuanya untuk menjemput dirinya. Lalu pada scene selanjutnya ketika Feli sedang bersih-bersih, tiba-tiba listrik padam yang membuat semua lampu mati dan suasananya gelap. Feli pun tiba-tiba ketakutan dan berteriak memanggil Bu Ida. Dan ternyata Feli ini mempunyai fobia gelap. Feli sangat takut berada di ruangan yang gelap. Bahkan fobianya ini sempat membuat Feli sampai jatuh pingsan. Namun untungnya saat itu ia tidak sampai pingsan. Saat itu Bu Ida sangat khawatir kepada Feli. Kemudian tiba-tiba saat itu Feli menerima kabar bahwa ia diterima di sekolah Budi Dharma School. Feli pun terlihat sangat senang dan bahagia. Begitu juga dengan Bu Ida. Di sini Bu Ida juga memberitahukan bahwa teman lamanya Feli juga sekolah di sana, yaitu Chloe. Chloe ini adalah sahabatnya Feli pada saat ia masih berada di panti asuhan. Mungkin saat itu Feli sudah dijemput oleh kedua orang tuanya, atau bahkan sudah diadopsi oleh seseorang yang membuat mereka harus berpisah.
Lalu di malam itu, Feli pun menulis semua yang terjadi di hari itu di buku diary miliknya, yang ia persembahkan nanti untuk kedua orang tuanya. Feli selalu menuliskan ke buku diary-nya setiap ada momen-momen penting yang menurut Feli sangat berharga. Lalu di esok harinya adalah hari pertama Feli sekolah di Budi Dharma School. Saat sudah berada di sekolah, Feli pun hampir terserempet oleh siswa yang sangat arogan. Bahkan 4 orang siswa ini juga sempat ditegur oleh Hema. Hema ini adalah ketua OSIS. Feli pun membantu Hema ketika Hema diusilin oleh 4 siswa itu. Salah satu siswa itu bernama Raga. Raga ini benar-benar sangat sombong dan sangat arogan. Kemudian Feli pun mengajak Hema untuk pergi dari sana. Lalu setelah mereka pergi, tiba-tiba Raga menemukan sebuah kalung. Lalu Raga pun mengambil kalung itu. Dan sepertinya kalung itu milik Feli. Lalu setelah itu Feli dan Hema pun berkenalan. Dan di sini terlihat Hema yang sepertinya sangat menyukai Feli. Hema diam-diam memandang Feli sampai lupa daratan. Kemudian di sini Feli pun diantar Hema menuju ke ruang kepala sekolah. Singkat cerita, Feli ternyata satu kelas dengan Hema dan juga Raga, beserta teman-teman Raga yang lainnya. Bahkan di sana juga Feli bertemu dengan teman lamanya, yaitu Chloe. Namun di sini Chloe seperti menghindar dari Feli. Saat Feli hendak duduk bersamanya, Chloe malah tidak mengizinkannya. Kemudian di sini Feli pun mempunyai teman baru, yaitu Sania dan Alin. Lalu pada saat istirahat, Feli pun diberitahu oleh Sania dan Alin agar Feli menghindar dari Raga dan teman-temannya. Dan ternyata 4 orang ini adalah saudara kandung. Mereka sangat populer di sekolah. Bahkan orang tua mereka adalah penyumbang terbesar di yayasan sekolah itu. Yang pertama ada Raga. Dia adalah kakak pertama. Dan dia adalah seorang influencer otomotif. Kemudian yang kedua ada Jordan. Jordan ini adalah satu-satunya anak yang paling kalem di antara 4 bersaudara itu. Selanjutnya ada Helga dan Naviro. Helga ini adalah gamer sejati, dan ia sangat kasar sama semua orang. Sedangkan Naviro, dia adalah anak terakhir. Naviro ini sangat friendly ke semua orang, namun tidak dengan orang yang tidak ia sukai. Kemudian di sini Sania dan Alin pun kembali mengingatkan agar Feli menghindar dari mereka, agar Feli aman. Kemudian setelah itu, Feli pun sadar kalau kalungnya hilang. Ia pun berusaha mencarinya, namun Feli tidak menemuinya. Padahal kalung itu sangat berharga bagi Feli, karena kalung itu adalah kalung pemberian dari kedua orang tuanya. Kemudian pada scene selanjutnya, Feli bertemu dengan Raga dan adik-adiknya yang lain di kantin. Bahkan di sana juga ada Chloe. Kemudian di sini Raga menyuruh Helga untuk ngusilin Feli. Lalu Helga pun mengambil jepit rambut milik Feli. Feli pun berusaha untuk merebutnya, namun Helga memberinya ke Arga. Lalu dengan sengaja Chloe melempar jepit rambut itu hingga rusak. Feli pun gak nyangka Chloe bakal ngelakuin hal itu. Kemudian Feli pun mengejar Chloe. Lalu di sini Feli mengatakan bahwa dia kangen sama Chloe. Feli pun langsung memeluk Chloe. Namun di sini Chloe langsung mendorong Feli dan mengatakan bahwa Chloe yang sekarang bukanlah Chloe yang dulu. Dan di sini Chloe meminta Feli untuk menjauhinya dan menganggap kalau mereka nggak pernah kenal. Feli pun merasa sedih ketika mendengar semua itu. Ia nggak nyangka Chloe bakal berubah. Kemudian pada saat di panti, Feli pun bercerita kepada Bu Ida mengenai pengalamannya di sekolah hari itu. Ia juga bercerita mengenai Chloe yang sangat berubah. Bu Ida pun berusaha menenangkan Feli. Bu Ida mengatakan bahwa Feli harus tetap positive thinking. Mungkin saat itu Chloe lagi banyak masalah, jadi ia menghindar. Kemudian di malam itu, tiba-tiba Bu Ida mengundang Pak Johan untuk datang ke panti asuhan. Dan ternyata tujuan Pak Johan datang ke sana adalah untuk mengadopsi Feli. Feli pun sangat terkejut akan hal itu. Ditambah lagi ketika Pak Johan memanggil anak lelakinya. Ternyata Pak Johan adalah ayah dari Raga, Jordan, Helga, dan juga Naviro. Sontak Feli pun semakin terkejut dengan hal itu. Begitu juga dengan anak-anaknya Pak Johan.
Mereka semua sama-sama terkejut. Apalagi setelah mendengar bahwa papahnya ingin mengadopsi Feli. Dan episode 1 pun berakhir sampai di sini. Dan itu alur cerita dari film Private Bodyguard episode 1. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya.